Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Sabtu pekan biasa yang ke-15 tanggal 19 Juli 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci dari kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 42 dan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus sedang berada dalam tekanan. Orang-orang Farisi telah sepakat untuk membinasakan Dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tidak melawan dengan kemarahan. Dia tidak membalas dengan kekerasan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menyingkir dari tempat itu dan melayani dalam diam. Ia terus menyembuhkan orang sakit tanpa sorotan, tanpa gegap gempita. Inilah wajah Allah yang sejati, lembut namun tegas, diam namun bekerja, tidak bising namun menyembuhkan. Dalam diri Yesus kita melihat bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam guntur dan gemuruh, tetapi dalam kelembutan dan keheningan hati. Tuhan Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya yang katakan, Dia tidak akan berbantah atau berseru, suaranya tidak akan terdengar di jalan-jalan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Sungguh menenangkan hati. Saat dunia mengukur kekuatan dengan suara yang keras dan langkah yang tergesa, Yesus justru mengangkat yang lemah, menyalakan kembali yang hampir padam, dan menghibur dalam sunyi. Bacaan dari kitab Keluaran mengisahkan bangsa Israel yang meninggalkan tanah perbudakan Mesir di tengah malam. Di luar gelap, tapi mereka melangkah bersama cahaya janji Tuhan. Malam itu menjadi malam yang dikenang, disebut malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Artinya, Tuhan tidak tidur saat umatnya sedang melangkah dalam gelap. Begitupun dengan kita. Mungkin kita sedang melewati malam kehidupan. Mungkin kita tidak melihat cahaya, tapi Tuhan sedang berjaga. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa pesan buat kita? Jangan meremehkan keheningan. Tuhan sering hadir bekerja di dalam diam. Jangan juga padamkan semangat orang lain. Kita dipanggil untuk jadi orang yang menguatkan, bukan mematahkan. Percayalah saat situasi gelap, seperti Israel tetaplah melangkah karena Tuhan berjaga bersama kita. Belajar dari Yesus yang rendah hati. Kita tidak harus membuktikan segalanya dengan teriakan. Kadang pelayanan sejati lahir dari hati yang tenang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mohon Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengandalkan Engkau, bahkan di saat dunia terasa sunyi dan gelap. Buatlah hati kami seperti hati-Mu, lembut, penuh belas kasih, dan tidak mudah mematahkan harapan orang lain. Bimbinglah kami untuk menjadi cahaya kecil bagi sesama kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.